Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas, tidak memiliki disiplin. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, ketemu kembali bersama saya. Kali ini saya akan bahas sesuatu yang berbeda ya guys. Jadi tahu nggak, tadi waktu saya bangun tidur, saya itu baca salah satu notifikasi seperti ini nih. Dan komentarnya ini bikin geleng-geleng kepala ya. Isinya menuduh Indonesia menipu dana pensiun Malaysia lewat kasus e-fishery. Terus bilang, lihat kan orang Indonesia menipu kita. Karena itu saya ingin bahas komentar ini tuntas hari ini juga ya. Masalahnya kalau saya sudah kerja nanti takut lupa. Tapi tunggu dulu ya. Menurut kalian, apakah adil menuduh satu negara, satu bangsa hanya karena kesalahan satu orang? Dan kalau ukurannya sama, bagaimana dengan kasus-kasus besar yang terjadi di Malaysia sendiri? Jangan menuduh sembarangan hanya karena kesalahan yang dilakukan individu. Mari kita bahas semuanya dengan fakta, tanpa takut dan tanpa memihak. Siapa yang sebenarnya bersalah di kasus e-fishery ini? Pertama, luruskan sekali lagi, kasus ini murni kesalahan individu dan pengurus perusahaan swasta, Gibran Huzaifah, sengaja memalsukan laporan keuangan dan menipu semua investor. Jadi bukan cuma KWAP yang tertipu, Temasek Singapura, Softbank Jepang, dan dana investasi dunia lainnya itu juga ikut rugi. Dan perlu kalian ketahui ya, pemerintah Indonesia itu tidak pernah mengajak, menjamin, atau terlibat langsung sama sekali, oke? Indonesia justru tegas memproses pelaku sampai di penjara 6 tahun dan didenda 2 miliar rupiah sesuai hukum yang berlaku di Indonesia, oke? Sekarang rakyat Malaysia sendiri yang saya lihat nih di kolom-kolom komentar itu ya, waktu saya lihat ada wawancara dengan siapa itu, Anwar Ibrahim, ada di kolom komentar itu bilang, kasus KWAP gimana itu? Nah, jadi sekarang itu juga rakyat Malaysia sendiri itu mendesak Anwar Ibrahim untuk menjelaskan kenapa dana pensiun itu bisa lolos ke investasi yang datanya palsu. Jadi jelas ya, salahnya itu satu orang pengusaha, bukan satu negara, oke? Kalau kalian menuduh karena satu orang, maka Malaysia pun tidak bersih. Ya, kalau kalian pakai logika nih, satu orang Malaysia salah sama dengan seluruh Malaysia penipu. Gimana? Pasti kalian nggak setuju kan dengan pendapat seperti ini? Nah, kita juga sama. Kita juga tidak setuju kalau Indonesia dituduh begitu. Tapi mari kita lihat fakta kasus besar di Malaysia sendiri yang merugikan miliaran uang rakyat dan dunia. Seperti skandal 1 MDB. Salah satu kasus penipuan internasional terbesar di Asia. Uang negara miliaran US dollar dialirkan ke luar negeri, menipu investor seluruh dunia, melibatkan pejabat tinggi negara. Sampai sekarang pun, belum semua uangnya itu kembali. Kedua, kerugian dana rakyat sendiri. Rakyat kalian, rakyat Malaysia tuh. Felda, uang dan hak petani sawit triliunan rupiah, hilang karena pengelolaan curang. Pengurusnya divonis penjara kan? Ketiga, tabung haji. Pernah ada skandal investasi yang merugi besar, sampai harus diselamatkan uang negara. Keempat, KWAP sendiri. Selain kasus ini, itu juga pernah dikritik keras karena menempatkan dana di investasi yang tidak jelas keuntungannya. Banyak perusahaan swasta Malaysia yang juga menipu investor luar negeri. Banyak kasus perusahaan properti dan perdagangan Malaysia yang memalsukan aset, menipu investor dari Indonesia, Tiongkok, dan Eropa. Ayo, perlu diingat ini ya. Apakah sekarang kalian mau bilang seluruh Malaysia menipu? Tentu tidak kan? Karena kalian harusnya tahu bedanya antara kesalahan individu dengan kesalahan negara. Ya, jangan dicampur adukkan. Kemudian jangan memakai atau menggunakan ukuran dua sisi. Kita ini sama-sama orang ASEAN, oke, negara ASEAN. Jangan pakai ukuran yang berbeda. Kalau orang kita salah, itu kesalahan individu, selesaikan hukumnya. Kalau orang lain salah, langsung tuduh bangsa dan satu negara. Apa ini? Itu tidak adil, itu tidak jujur, dan itu cuma cari kambing hitam supaya tidak melihat masalah di negeri sendiri atau di rumah lu sendiri, ya.
hobinya kok cari kambing hitam mulu perasaan. Jadi intinya teman-teman ya, satu orang penipu itu tidak berarti seluruh bangsa menipu. Kasus e-fishery ini kesalahan individu, sudah diproses hukumnya di Indonesia. Malaysia pun punya kasus serupa yang lebih besar, tapi kita orang Indonesia nggak menuduh loh kalau itu merupakan kesalahan satu negara. Ya enggak lah, kita lihat aja lah gimana hukumnya, gimana sih. Kemudian selesaikan masalah lewat jalur hukum, jangan lewat fitnah antar bangsa. Oke? Oke teman-teman, kalau kalian setuju, mari kita saling menghargai dan saling tidak menuduh sembarangan. Oke? Bantu like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.